Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Sihombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Dari pertanyaan pemantik yang pertama tadi, menurut saya, seorang pendidik haruslah menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dilakukan dengan menuntut segala kekuatan dan kodrat yang ada dalam diri peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut saya, agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Berikut adalah profil pelajar Pancasila yang mau kita tanamkan ke dalam diri peserta didik supaya karakter ini tertanam dan bertumbuh di dalam diri peserta didik, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, kondisi saya di sekolah. Di sekolah saya bekerja di UPT SD Negeri 067953, di mana mayoritas peserta didik tidak mempunyai handphone. Bahkan orang tua mereka juga kadang tidak mempunyai handphone. Padahal saat ini HP dapat membantu peserta didik untuk dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, maka tindakan saya adalah saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, saya sebagai guru harus bisa merancang pembelajaran yang menarik serta berpihak pada siswa dengan menggunakan media dan sarana-prasarana yang ada di sekolah agar peserta didik semangat dan antusias mengikuti pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana di kelas saya melakukan pembelajaran dengan berpihak kepada siswa, melibatkan atau memakai media-media atau sarana-prasarana yang ada di sekolah dengan baik, dan selalu aktif mengaktifkan siswa dalam kerja kelompok ataupun diskusi. Nah, di sini juga saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan infokus, sarana prasarana yang ada di sekolah. Lalu saya menunjukkan di dalam infokus itu adalah video-video pembelajaran yang tujuannya supaya setiap peserta didik lebih memahami materi yang saya sampaikan. Dan tidak lupa juga pembelajaran ini berpihak kepada siswa, di mana siswa aktif memberi penilaian atau memberi tanggapan dan juga berani ke depan untuk membacakan hasil diskusi yang sudah mereka diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Pembelajaran yang saya lakukan di luar kelas. Pembelajaran saya lakukan di luar kelas, yang di luar kelas tetap berpihak kepada siswa, dan saya merancang pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang saya lakukan di luar kelas ini tetap bertujuan agar anak-anak dengan antusias dan semangat di dalam mengikuti pembelajaran, sehingga ketika mereka sudah semangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan bisa tercapai oleh peserta didik. Harapan
Harapannya perubahan tersebut dapat mewujudkan peran peserta didik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan menuntun kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, serta mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu semangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, pada tugas sebelumnya di demonstrasi konseptual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, saya sudah merancang atau membuat sebuah visi, di mana visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Harapan dalam visi saya itu adalah yang pertama, terwujudnya peserta didik yang taat beragama, berbudi luhur, kreatif, inovatif, berwawasan global, dan mencintai tanah air. Yang kedua, terwujudnya peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya mampu bersaing dan menghadapi zaman dengan menguasai teknologi yang ada. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi semua Bapak Ibu guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.